Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadirah Syafika dengan NIM 18220279. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai audit sistem informasi. Yang pertama, kita masuk ke pengertian audit terlebih dahulu. Audit merupakan suatu proses sistematik yang bertujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian, dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan dan kenyataan serta mengkomunikasikannya kepada orang yang berkepentingan. Selanjutnya kita masuk ke proses audit. Terdiri dari 4 proses. Yang pertama ada perencanaan audit. Perencanaan audit sendiri ini pun terdiri dari tahapan-tahapan, yaitu ruang lingkup, tujuan audit, organisasi tim audit, kemudian tinjauan hasil audit sebelumnya. Yang terakhir ada identifikasi faktor resiko. Yang kedua ada pengumpulan bukti audit. Pengumpulan bukti audit ini terdiri dari tahapan-tahapan. Yang pertama pengantaran SOP. Yang kedua ada pengamatan operasional. Yang ketiga tinjauan dokumentasi. Yang keempat ada diskusi, kemudian yang kelima ada pemeriksaan fisik, yang keenam ada konfirmasi dengan pihak ketiga, yang ketujuh ada trial error prosedur, yang kedelapan ada perbandingan dengan dokumen sumber, yang kesembilan ada pengambilan sampel audit, dan yang 10 ada review analisis. Yang ketiga itu ada evaluasi bukti audit. Evaluasi bukti audit ini pun terdiri dari tahapan-tahapan, yaitu menilai kualitas pengendalian internal, kemudian ada menilai kehandalan informasi, kemudian ada menilai kualitas kerja operasional, kemudian yang ada pertimbangan bukti tambahan dan pertimbangan faktor resiko, lalu pertimbangan faktor materialitas, kemudian yang terakhir ada pendokumentasian penemuan audit. Yang keempat ada komunikasi hasil audit. Nah, di sini terdiri dari tahapan-tahapan. Yang pertama ada membuat rekomendasi untuk manajemen. Yang kedua ada menyiapkan laporan hasil audit. Dan yang ketiga menyajikan hasil audit kepada manajemen. Kemudian kita masuk ke peran audit. Yang pertama ada control strategy assessment. Yang kedua ada control adequacy and effectiveness. Yang ketiga ada performance quality assessment. Yang keempat ada unit performance reporting. Yang kelima ada following up overall. Kemudian kita masuk ke jenis audit. Beberapa jenis audit yang lazim ditemui sebagai berikut. Audit keuangan atau general audit, atau juga bisa disebut financial audit. Ini berfokus pada laporan keuangan. Kemudian ada audit sistem informasi, berfokus pada infrastruktur sistem informasi. Kemudian ada yang audit operasional atau manajemen operational audit. Itu berfokus pada standar operasi, prosedur, SOP, dan tata kelola. Kemudian yang terakhir ada audit investigatif, bertujuan pada pembuktian secara hukum, biasanya dilakukan dengan penguasaan hukum. Pula audit keuangan yang memiliki fungsi mengevaluasi apakah suatu organisasi sudah mematuhi standar akuntansi, sementara fungsi audit sistem informasi melakukan tinjauan atas desain pengendalian sistem informasi serta efektivitasnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.